Pemeriksaan kehamilan rutin, kita kadang-kadang harus memang melakukan pengukuran aliran darah ya. Jadi pada pemeriksaan tali pusat, ukurlah aliran darah tali pusat, jadi kita mengetahui aliran darah ke bayinya lancar. Jadi saat kita mengukur aliran darah tali pusat itu, kita bisa tahu kalau misalnya bayi ada lilitan. Jadi jangan khawatir dengan lilitannya, tapi ukurlah aliran darahnya. Nah sekarang kalau lilitannya terjadi pada bulan-bulan yang masih prematur, kan kita tidak mungkin melahirkan bayi gitu. Lalu setelah kita mengukur tali pusat, ini kita ukur aliran darah yang berada pada kepala, yaitu otak. Ini aliran pada dasar tempurung kepala ya, namanya arteri cerebri media, yang biasa kita ukur untuk kita membandingkan bagaimana aliran darah tersebut. Jadi kalau dua-duanya bagus, yang ke bayinya bagus, yang ke otak bagus, artinya oksigennya bayi untuk berkembang normal. Tapi dalam kasus-kasus misalnya ada hambatan makanan, ibunya darah tinggi, maka biasa aliran darah ke bayi itu jelek. Seringkali ibu-ibu bertanya, "Dok, apakah kita tahu ada kasus seperti cerebral palsy yang kelumpuhan bisa terjadi?" Ya salah satunya seperti misalnya aliran darah ke otaknya bayi yang terganggu. Nah setelah itu kita mengukur aliran darah yang masuk ke rahim si ibu, namanya arteri uterina. Dia ada kiri dan kanan. Ya kita bisa ukur dua-duanya untuk memprediksi preeklamsia. Jadi kalau ibu-ibu bertanya, "Dok, bagaimana kita memprediksi preeklamsi lewat 20 minggu?" Ya kita ukur aliran darahnya sejak awal. Aliran darah yang masuk ke rahim. Nah itu namanya arteri uterin, arteri atau arteri uterina. Jadi apabila aliran darah ke arteri uterina atau yang masuk ke dalam rahim itu tinggi, hati-hati, resiko preeklamsia bisa terjadi kapan saja. Nah seperti ini yang kita ukur, ini adalah aliran darah pada arteri uterina pada kedua sisi dan semuanya bagus. Nah kalau patokan normal ya lihat saja air ketubannya bagus, kita bisa melihat wajah seperti ini, maka semua pertumbuhannya pasti normal.